monggo Bu, katanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi nih bersama YouTube channel aku Mufid Video. Nah, kali ini spesial ya buat kalian semuanya karena saya sekarang berada di sebuah kota yang dapat julukan sebagai kota pahlawan. Nah, tepat berada di Surabaya sebagai kota pahlawan. Dan spesialnya kali ini saya akan mereview ya, traveling, mereview juga mengenai tempat bersejarah. Nah, di sini yang saya maksud adalah tempat bersejarah seorang waliullah bernama Sunan Ampel. Nah, seperti sejarah serta lokasinya serta keadaan tempat ziarah ini pastinya spesial buat kalian semuanya ya. Akan saya review mulai dari sore hari, malam hari, bahkan pagi hari sampai siang hari. Yuk ini terus ya, seperti apa keadaan di dalamnya, spesial buat kalian semuanya. Oke, lanjut. Halo bos, jualan apa ini bos? Oke bos, ini kurma ada, ini semuanya serba ada di kota Surabaya bos. Serba murah meriah ya bos Iya, ya. bos, mari. Ini dengan bos siapa ini? Dengan Syahrul. Syahrul asli Surabaya bos. Oke. Oh ya, lanjut ya bos ya. Oke, Sunan Ampel. Ya. Dengan bos siapa ini? Ya, dengan Mas Noval. Mas Noval, jualan apa bos? Jualan cilok. Cilok, ya. Jangan lupa bos ya, tekan tombol like dan subscribe hanya di mana? Dan hanya di Mufid Video. Asik. Terima kasih bos, sukses selalu. Ya. Nah, di depan saya terdapat gapura bertuliskan Raden Rahmat Sunan Ampel. Saya akan memasuki lewat gapura ini ya. Terlihat banyak sekali para pengunjung, terutama para peziarah, berdatangan memadati wilayah area Sunan Ampel ini. Bisa kalian lihat sekarang banyak para pengunjung atau peziarah berbelanja. Masya Allah, sungguh luar biasa ya para juraganku semuanya. Meskipun sang waliullah Sunan Ampel, beliau bukan hanya sekedar memiliki karomah hebat, namun meskipun sudah tiada, beliau memberikan manfaat yang begitu positif bagi masyarakat sekitar, terutama para pedagang itu sendiri. Mereka berjualan selalu ramai pembeli, memberikan dampak positif serta keberkahan serta rezeki yang dimilikinya oleh para pedagang masing-masing yang ada di sekitar makam Sunan Ampel ini. Para pedagang di sini sangat variasi ya, mulai dari pedagang kaki lima hingga sampai pedagang yang memiliki stand atau toko. Mereka berjualan mulai dari ada yang jualan cemilan, kuliner hingga sampai ke fashion atau busana muslim, terutama menjual fashion berupa alat-alat ibadah seperti sarung, mukena, serta Al-Quran dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di depan ya. Di sini banyak para pengunjung berdatangan dan ada pula yang baru mau pulang. Sangat padat sekali pedagang di sini. Sungguh sangat-sangat memberikan keberkahan tersendiri ya oleh para pedagang di sini. Bisa dibayangkan per hari berapa omsetnya. Pasti sangat luar biasa. Perlu diketahui ya, saya bikin video ini tepat di sore hari. Yang pastinya spesial akan saya videokan mulai sore hari hingga malam hari sampai pagi menjelang siang hari. Pokoknya ikutin terus ya seperti apa suasana yang ada di tempat wisata religi Sunan Ampel Surabaya ini. Pokoknya spesial deh buat kalian semuanya.
Nah, tepat di depan saya ada ibu-ibu menjual roti goreng. Coba saya tanya ya, kalau cocok saya beli. Ini roti apa, Bu? Roti apa ini? Roti yang berapaan? 10.3 bungkus ya. Nah, ini jeroanku. Roti Maryam khas Sunan Ampel. Masya Allah, ini jamnya sudah mendekati hampir maghrib ya. Semakin sore semakin ramai padat merayap. Sungguh luar biasa. Memang Sang Waliullah Sunan Ampel ini memberikan magnet tersendiri oleh para peziarah dari berbagai daerah. Gak bisa kebayang ya nanti malam seperti apa padatnya para pengunjung di sini. Pokoknya ikutin terus ya seperti apa nanti malam ini. Pokoknya spesial deh buat kalian semuanya. Engko. Dah walaga di Cawang. Para pengunjung semakin padat merayap ya. Nah, di depan saya terdapat orang penjual pernak-pernik seperti tasbih, gelang, kalung. Termasuk juga fashion ya, mulai dari anak kecil hingga dewasa, terutama fashion busana muslim. Nah, di depan saya nampak terlihat masjid. Nah, di sini ada beberapa penjual kurma dengan berbagai macam rasa serta harga yang terjangkau. Nah, di sini kurmanya banyak sekali macam-macam jenisnya ya. Bisa kalian lihat. Jadi jangan khawatir kalau datang ke makam Sunan Ampel sini, pokoknya kalian ya harus kalau boleh belanja lah ya. Siapkan uang saku semampu kalian. Nah, saya sudah mendekati Masjid Sunan Ampel. Nah, saya sekarang akan menjelaskan mengenai biografi Sunan Ampel, ajaran Sunan Ampel, nama asli dan nama lain Sunan Ampel, serta karomah Sunan Ampel itu tersendiri. Ajaran agama Islam yang berkembang pesat hingga saat ini di Nusantara tidak lepas dari perjuangan Wali Songo. Wali Songo adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama Islam luas yang berjuang dalam menyebarkan ilmunya kepada masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Salah satu Sunan Wali Songo adalah Sunan Ampel. Beliau menyebarkan Islam melalui dakwah untuk memperbaiki moral yang terjadi di masyarakat kala itu. Sebelum terjadinya penyebaran agama Islam, masyarakat sekitar suka dengan kegiatan yang tergolong sangat buruk. Kegiatan tersebut antara lain sabung ayam, judi, hingga menganut ajaran animisme. Dengan begitu, beliau secara perlahan melakukan penyebaran agama Islam kepada masyarakat sekitarnya. Alhasil, masyarakat sedikit demi sedikit mulai menganut kepercayaan agama Islam.
Nah, berikut penjelasannya mengenai asal-usul Sunan Ampel. Ayah Sunan Ampel yang bernama Ibrahim Asmarakandi berasal dari negeri Samarkand. Beliau ditugaskan oleh kerajaan Turki untuk menyebarkan agama Islam ke Asia. Dan akhirnya beliau sampai ke negara Champa untuk menjalankan tugasnya dalam dakwah ajaran agama Islam agar agama Islam bisa diterima di sana, dan beliau akhirnya menikah dengan Dewi Chandrawulan. Dewi Chandrawulan adalah putri Raja Champa Prabu Singhawarman. Dari hasil pernikahan antara Ibrahim Asmarakandi dan Dewi Chandrawulan inilah akhirnya terlahir Raden Rahmat dan Raden Santri Ali. Keduanya kelak menjadi orang tersohor di tanah Jawa sebagai sunan yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama ketika masih kecil adalah Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah. Saat beliau memilih pindah ke daerah Jawa Timur, masyarakat sekitar memanggilnya Raden Rahmat. Berikut biografinya. Nama asli Raden Rahmat. Nama lain Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah. Nama ibu Dewi Chandrawulan. Nama ayah Maulana Ibrahim Al-Ghazi atau Ibrahim Asmarakandi. Tahun lahir 1401 Masehi. Tahun wafat 1481 Masehi. Tempat syiar Ampel Surabaya. Tempat makam Ampel Denta Surabaya. Beliau lahir di Champa pada tahun 1401 Masehi. Hingga kini banyak yang berpendapat mengenai letak lokasi Champa tersebut. Sebagian orang menyebutkan bahwa lokasi tersebut berada di Kamboja. Ada lagi yang berpendapat bahwa lokasi tersebut berada di Aceh. Selain banyaknya pendapat mengenai lokasi lahirnya Sang Sunan, masyarakat banyak mengira bahwa nama Ampel diberikan dengan alasan beliau tinggal lama di daerah Ampel Denta. Daerah tersebut kini berada di daerah Wonokromo, kota Surabaya. Namun hingga kini belum ada pernyataan mengenai kebenaran dari Sunan. Raden Rahmat memiliki 2 orang istri dan 11 orang anak. Istri pertama beliau bernama Dewi Condrowati atau biasa dikenal dengan Nyai Ageng Manila. Dari istri pertama ini beliau memiliki 5 orang anak yang bernama 1. Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. 2. Syarifuddin atau Sunan Derajat. Yang ketiga Siti Syarifah atau istri Sunan Kudus. Yang keempat Siti Mutaimanah. Yang kelima Siti Hafsah. Sedangkan istri keduanya bernama Dewi Karima. Dengan istri keduanya ini beliau memiliki 6 orang anak yang bernama Dewi Murtasia, yang kedua Dewi Murtasima, yang ketiga Raden Husamuddin, yang keempat Raden Zainal Abidin, yang kelima Pangeran Tumapel, yang keenam Raden Faki. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Ampel. Raden Rahmat membagi metode dakwah dengan beberapa cara kepada masyarakat menengah ke bawah dan juga pada masyarakat cendekiawan yang memiliki pemikiran luas. Metode penyebaran Islam beliau dinilai berbeda dari metode dakwah Sunan lainnya. Hampir semua Sunan menggunakan metode berupa pendekatan seni budaya. Namun Raden Rahmat menggunakan pembauran dan juga pendekatan intelektual dengan diskusi kritis dan cerdas di dalamnya. Metode pertama beliau adalah dengan membaur dalam pergaulan dengan masyarakat menengah ke bawah. Dalam proses pembauran tersebut diselipkan sedikit demi sedikit tentang ajaran agama Islam. Saat proses penyebaran, pengetahuannya tentang agama Islam sangatlah diuji oleh masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut memiliki banyak pertanyaan mengenai agama Islam. Proses penyebaran agama Islam terbilang cukup sulit. Hal ini karena keadaan masyarakat sekitar yang pada saat itu tergolong jumud, sangat asing dan juga kolot. Dengan begitu Raden Rahmat dengan segala kemampuan dan ilmunya mencoba beradaptasi dengan keadaan sosial budaya yang ada di daerah sekitar. Akhirnya kala itu beliau dapat mensejajarkan kalangan elit dengan kaum muslim. Pada saat penyebaran agama Islam, pemerintahan berada di bawah kerajaan Majapahit. Meski demikian, pemerintah kerajaan tidak melarang adanya penyebaran agama Islam tersebut. Bahkan mereka sangat menghargai dan menghormati hak dan kewajiban yang telah diajarkan oleh Sunan Ampel. Sehingga lambat laun punggawa kerajaan memilih untuk memegang teguh kepercayaannya pada agama Islam. Metode kedua yang dilakukan Raden Rahmat adalah dengan pendekatan intelektual dengan diskusi kritis dan cerdas di dalamnya yang dapat diterima oleh akal manusia. Metode pendekatan ini digunakan untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang tergolong cendekiawan atau cerdik.
ajaran Moh Limo oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki filsafah dalam berdakwah yang bertujuan untuk memperbaiki moral buruk pada masyarakat sekitar. Dalam dakwah yang dilakukan, beliau mengajarkan Moh Limo kepada masyarakat sekitar. Kata Moh berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak, dan Limo artinya 5. Jadi Moh Limo adalah tidak melakukan 5 hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Ini dari ajaran Moh Limo adalah yang pertama moh mabuk, tidak mabuk atau minum minuman. Yang kedua moh main, tidak main atau tidak berjudi. Yang ketiga moh madon atau tidak main perempuan. Yang keempat moh madat, tidak memakai obat-obatan. Yang kelima moh maling atau tidak mencuri. Bahkan ajaran Moh Limo ini sampai sekarang masih menjadi ajaran yang dipegang umat muslim hingga saat ini. Dalam masyarakat sekarang dikenal dengan istilah 5M. Adanya ajaran yang dilakukan oleh Raden Rahmat disambut baik oleh Prabu Brawijaya. Bahkan dia menganggap ajaran agama Islam adalah yang mulia. Akan tetapi Prabu Brawijaya tidak mau memeluk ajaran agama Islam karena ingin menjadi Raja Majapahit terakhir yang memeluk agama Buddha. Pada saat itu juga raja memberikan izin untuk menyebarkan agama Islam di sekitar kerajaan Majapahit dan juga di Surabaya, namun dengan catatan tidak boleh dipaksa. Karomah Sunan Ampel. Hampir semua anggota Wali Songo memiliki karomah yang luar biasa. Begitu juga dengan Sunan Ampel. Berikut karomah yang dimiliki oleh Sunan Ampel. Yang pertama, Sunan Ampel bisa berjalan di atas air. Dalam perjalanan dakwahnya, beliau bertemu dengan pertapa di pinggir sungai. Pertapa tersebut sedang berusaha untuk menyeberangi sungai tanpa menggunakan media apapun, alias hanya berjalan di permukaan air. Akan tetapi, ia selalu gagal dan jatuh ke air. Melihat hal ini, Sunan Ampel memberitahukan kalau usaha pertapa ini sia-sia. Namun, sang pertapa tidak mengindahkan kata-kata Sunan Ampel dan meminta beliau pergi untuk tidak mengganggunya. Kemudian, Sunan Ampel pergi meninggalkan sang pertapa dengan berjalan di atas air untuk menyeberangi sungai tersebut. Melihat hal ini, sang pertapa sangat terkejut dan mengejar sang Sunan untuk memohon agar diajari bagaimana caranya agar bisa berjalan di atas air seperti Kanjeng Sunan. Setelah Sunan mengajarinya, akhirnya sang pertapa dapat berjalan di atas air juga. Namun, Sunan berpesan agar kemampuannya dipergunakan dengan baik, selalu mensyukuri nikmatnya dalam rangka ibadah kepadanya. Yang kedua, Mbah Soleh yang hidup 9 kali. Ada salah satu murid beliau yang banyak dikenal masyarakat, yaitu Mbah Soleh. Mbah Soleh merupakan marbot Masjid Ampel yang selalu bersih dalam menyapu lantai tanpa ada debu sedikit pun. Mbah Soleh memiliki keistimewaan yang tergolong luar biasa sehingga tidak heran bila dia banyak disayangi oleh orang-orang. Pernah suatu ketika Raden Rahmat tidak sengaja berbicara bahwa Mbah Soleh akan hidup sebanyak 9 kali. Dari pernyataan tersebut ternyata terjadi di kemudian hari. Saat dia wafat tidak ada orang satupun yang bisa membersihkan masjid hingga bersih tanpa ada debu sedikit pun. Saat itu juga Raden Rahmat mengatakan bahwa bila Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid menjadi sangat bersih. Kemudian Mbah Soleh berada di dalam masjid sedang bersih-bersih. Alhasil masjid menjadi bersih kembali. Bahkan banyak orang yang bertanya-tanya alasan Mbah Soleh hidup kembali. Setelah beberapa bulan, Mbah Soleh wafat kembali. Lalu Sunan kembali mengatakan hal serupa yang membuat Mbah Soleh hidup kembali. Kejadian Mbah Soleh berlangsung terus-menerus untuk yang ke-8 kalinya. Raden Rahmat wafat. Kemudian beberapa hari setelah beliau wafat disusul oleh Mbah Soleh. Alhasil dia memiliki 9 makam yang letaknya berada di samping Raden Rahmat. Dengan adanya hal tersebut membuat kisah Mbah Soleh banyak dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan hingga kini cerita tersebut masih banyak diceritakan oleh warga sekitar ketika berkunjung ke Masjid Sunan Ampel di Surabaya tersebut. Makam Sunan Ampel. Wafatnya Sunan Ampel tidak ada sumber yang pasti dan dimakamkan Sunan Ampel tidak tercatat kapan tahun beliau wafat. Namun berdasarkan dari Babat Gresik, Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi. Beliau dimakamkan di Ampel Denta, Surabaya. Hingga kini banyak pengunjung dari berbagai daerah yang mengunjungi makam beliau. Nah, demikianlah penjelasan mengenai sejarah Sunan Ampel. Ajaran agama Islam yang telah disebarkan harus tetap dijaga dan diterapkan dengan sebaik-baiknya. Perlu diingat bahwa dalam mengajarkan ajaran Islam harus dilakukan dengan sikap dan perilaku lembut serta tanpa adanya paksaan. Semoga bermanfaat ya mengenai sejarah Sunan Ampel ini buat kalian semuanya.
Sekarang saya memasuki Masjid Sunan Ampel. Mari kita lihat ya di sekeliling masjid ini. Bisa kita lihat tiang-tiang penyangga pada Masjid Sunan Ampel ini sungguh luar biasa. Terlihat nampak kayu jati berusia ratusan tahun. Jadi Masjid Sunan Ampel ini benar-benar dijaga keasliannya, mulai dari zaman Sunan Ampel itu sendiri hingga sampai sekarang. Benar-benar tidak ada perubahan. Inilah sejarah yang sesungguhnya, bahwasanya Masjid Sunan Ampel ini merupakan masjid saksi bisu Sang Waliullah, memiliki karomah yang begitu luar biasa. Sekarang kalian bisa lihat dari ujung atas hingga ke bawah. Memang benar-benar asli kayu jati dengan usia ratusan tahun. Dan lantainya memakai apa ini ya? Batu ya ini. Batu marmer atau batu granit dari alam. Sungguh luar biasa. Nilai historisnya pada masjid ini sungguh sangat terasa banget ya. Para pengunjung atau para peziarah sangat terlihat begitu padat. Gak kebayang nanti malam seperti apa padatnya. Pasti semakin banyak orang-orang peziarah datang ke sini. Waktu sudah menunjukkan maghrib. Saatnya untuk sholat berjamaah dulu. Nanti saya akan review kembali ya. Sholat berjamaah maghrib sudah selesai. Kini saatnya penutupan doa. Dan saya akan lanjut mereview berkeliling di sekitaran makam Sunan Ampel di saat malam hari. Oke, lanjut ya. Terlihat banyak para peziarah berdatangan untuk sholat berjamaah maghrib, tepat berada di ruang tengah Masjid Sunan Ampel ini. Mereka dari berbagai daerah secara rombongan datang berziarah ke makam Sunan Ampel. Sungguh membuat saya terkesima ya mengenai arsitektur pada Masjid Sunan Ampel ini. Sungguh sangat megah dan nilai seninya dapat sekali. Suasana zaman kuno atau klasik memang benar-benar terasa banget ini. Pilar-pilar yang begitu besar atau penyangga pada masjid ini memang benar-benar kokoh. Sekarang saya keluar dari Masjid Sunan Ampel. Coba saya lihat di depan masjid sini seperti apa keramaiannya. Kalian bisa lihat ya di depan sini. Para pengunjung semakin membludak, sungguh luar biasa. Keberkahan dan karomah dari Sunan Ampel itu sendiri sangat terasa sekali.
Ini saya sekarang berada di pelataran atau tepat di halaman Masjid Sunan Ampel. Nah, di depan saya terdapat penjual apa ini ya? Kebab Turki kayaknya. Nah, dengan berbagai macam varian rasa dengan harga terjangkau. Saya coba memutar ke kanan. Ini adalah jalan masuk menuju makam Sunan Ampel. Perlu diketahui ya, saya mereview kembali suasana makam Sunan Ampel sekitaran jam 6:30 di waktu maghrib menuju malam hari. Nah, suasananya coba kalian lihat. Nah, sekarang saya akan memasuki area kedua, yaitu tepat di pertokoan khusus souvenir dan penjual kurma serta fashion ya. Bisa kalian lihat di sini sangat padat sekali para penjual. Yang pastinya para penjual atau para pedagang di sini sangat tertata rapi karena mereka memiliki kios atau stand tersendiri. Jadi memudahkan untuk para peziarah berbelanja secara tertib di sini. Namun memang di bagian kedua ini tidak begitu ramai dengan para pembeli ya. Beda dengan lokasi yang pertama tadi. Karena yang pertama adalah akses masuk para peziarah. Jadi terlihat nampak begitu lengang di daerah sekitaran lokasi yang kedua ini. Coba kalian lihat di depan saya, sangat komplit sekali ya. Macam-macam aksesoris, pernak-pernik, serta varian kurma. Nah, di sini ada toko fashion, komplit sekali. Pokoknya buat kalian yang pengen datang untuk berziarah kemari, pastikan isi dompet kalian ya, sesuai dengan kemampuan saja. Sebagai tambahan informasi ya, buat kalian yang ingin berziarah ke makam Sunan Ampel dan merasa letih atau kelelahan, di samping sisi kiri saya terdapat aula untuk beristirahat. Baik untuk laki-laki dan perempuan sudah disediakan masing-masing. Jangan khawatir, pastikan kalian bisa beristirahat dengan santai. Sekarang saya melanjutkan menuju ke lorong-lorong masuk ke area makam Sunan Ampel. Mulai padat, semakin malam semakin banyak para peziarah berdatangan dari berbagai daerah. Nah, inilah akses masuk satu-satunya ya menuju makam Sunan Ampel. Para peziarah begitu antusias berdatangan sembari bertawasul dan membacakan tahlil sebagai bentuk rasa hormat kepada Sang Waliullah, penyebar agama Islam terkemuka di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini. Sekarang saya sudah memasuki area makam Sunan Ampel. Subhanallah, sangat ramai sekali. Semakin malam semakin ramai dengan para peziarah. Oke, sekarang saya akan bertawasul dan membacakan tahlil sebagai bentuk rasa hormat saya kepada Sang Waliullah. Nanti saya akan lanjutkan kembali ya untuk mereview di area makam Sunan Ampel.
Sekarang saya sudah keluar dari makam Sunan Ampel dan nampak terlihat ya di area pelataran makam Sunan Ampel ini semakin banyak dan semakin membludak para peziarah. Di pelataran ini juga terdapat beberapa makam ya. Cuma saya nggak paham ini makam siapa saja. Di depan saya terlihat ada beberapa gentong atau kendi, tempat untuk minum para peziarah. Bisa diambil secara gratis. Di sini banyak para peziarah lagi duduk santai. Kini saya pindah posisi, tepat berada di makam Mbah Soleh. Nah, Mbah Soleh ini berdasarkan sejarahnya adalah seorang marbot masjid di zaman Sunan Ampel. Dia memiliki karomah yaitu meninggal 9 kali. Untuk sejarahnya Mbah Soleh sudah saya jelaskan di awal-awal video. Bisa kalian tonton kembali ya. Meskipun dia seorang marbot tapi memiliki karomah juga. Sungguh luar biasa. Memang terlihat di sini rada sepi para peziarah. Karena pada dasarnya para peziarah hanya sekedar tahu Waliullah Sunan Ampel saja. Padahal banyak sekitaran area makam Sunan Ampel mengenai jasa-jasa para waliullah yang lain. Hari semakin malam. Ini saya akan menyusuri di jalan utama akses masuk menuju Sunan Ampel. Sungguh luar biasa, semakin malam semakin padat merayap para peziarah berdatangan. Nah, nampak terlihat di sisi kiri saya macam-macam jenis kurma dengan harga terjangkau. Oke, saya lanjut berjalan. Ini banyak kurma. Sungguh luar biasa. Lokasi ini merupakan lokasi yang pertama ya, akses masuk menuju makam Sunan Ampel. Banyak pertokoan serta pedagang kaki lima. Di sini memang terlihat lebih ramai karena memang akses masuk utama menuju makam Sunan Ampel. Dibanding dengan lokasi kedua tadi, rada lengang dengan para pembeli. Di sini terdapat para pembeli tawar-menawar. Jadi buat kalian yang ingin belanja fashion, jangan lupa harus pintar menawar. Karena harga yang disajikan di sini tidak net ya, atau tidak fix. Jadi bisa kalian tawar kembali sampai kena. Kaki dan dengkul saya mulai gemetar. Saatnya untuk mengisi perut. Nah, buat kalian jangan khawatir. Di area Masjid Sunan Ampel tersedia semacam restoran atau rumah makan dengan sistem prasmanan. Nah, ini akan saya perlihatkan lauk pauknya ya. Nah, di sini berbagai macam lauk. Yang penting sesuaikan dengan isi dompet kalian. Yang namanya prasmanan dijamin kenyang, ambil sepuasnya, yang penting totalan di belakang. Nah, di sini suasana rada lengang, jadi saya akan makan. Nah, singkat cerita nih, saya semalaman menginap di area Masjid Sunan Ampel. Ini merupakan hari kedua dan tepat di pagi hari, kurang lebih sekitar jam 8 pagi. Saya keluar dari Masjid Sunan Ampel untuk explore dan review kembali area sekitar makam Sunan Ampel. Meskipun masih pagi, para peziarah berdatangan kembali. Ada sebagian datang, ada sebagian yang pulang. Sungguh luar biasa ya.
magnet yang tersembunyi pada waliullah ini memang tidak pernah berhenti sekalipun. Jadi 24 jam para peziarah berdatangan silih berganti. Sangat-sangat bikin para pedagang bahagia ya. Karena 24 jam bayangin saja mereka membuka lapak dagangannya tanpa ada henti para pembeli. Sungguh memberikan keberkahan tersendiri, rezeki selalu berdatangan. Saya terus berjalan menyusuri lokasi pertama ini, akses masuk para peziarah. Memang ada sebagian toko yang tutup, mungkin merasa kecapean ya, butuh istirahat. Namun ada yang 24 jam non-stop tokonya buka. Sini terlihat fashion yang begitu bagus dengan berbagai macam brand. Nah, kalian bisa lihat-lihat di sini. Oke, saya lanjut menyusuri lokasi pertama ini hingga sampai keluar mendekati gapura pintu masuk. Nah, ini saya sudah berada di luaran makam Sunan Ampel, tepat di depan jalan rayanya ya. Begitu ramai dengan para bentor atau becak motor serta pedagang kaki lima. Inilah suasana di pagi hari. Para pedagang mengais rezeki dan pastinya selalu ramai dengan para pembeli. Sekarang saya masuk kembali di depan pelataran Masjid Sunan Ampel. Nampak terlihat para pedagang kurma ya. Jenis-jenis kurma di sini begitu banyak dengan harga yang variatif, pastinya terjangkau. Dan ada pula penjual es krim di depan saya. Dan juga terlihat pedagang kebab Turki ya, khas Timur Tengah, dengan ciri khasnya yang begitu unik dengan cara menjualnya. Di pagi hari ini sekitar jam 9, para peziarah semakin membeludak, semakin berdatangan. Memang luar biasa, tanpa henti 24 jam para peziarah berdatangan silih berganti. Akhirnya selesai sudah percobaan saya bersama kalian tepat di wisata religi
Sunan Ampel, yaitu tepat di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Di mana mulai dari sore hari, malam hari hingga pagi hari saya ekspor spesial buat kalian semuanya. Dan di sini saya memberikan sebuah informasi mengenai sejarah tentang waliullah bernama Sunan Ampel. Dan pastinya nantikan terus ya perjumpaan saya bersama kalian di destinasi berikutnya, tepat di Indonesia terindah ini. Monggo, monggo.